Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera. Yang saya hormati dan saya muliakan para pejabat eksekutif dari Partai Keadilan Sejahtera. Maaf saya tidak sebutkan satu-satu karena khawatir salah, Pak. Yang selama ini saya kenal hanya Bapak Presiden. Ini kesempatan yang luar biasa. Tadi saya dibisikin oleh Bapak Kepala Staf ya, Pak Bowo, untuk tampil siap. Jadi ini spontan. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, sebenarnya tawaran menjadi Dewan Pakar buat saya bukan hanya sekali. Pertama kali saya ditawarin oleh senior saya karena kita sama-sama aktif waktu itu deklarasi untuk mendukung Pak Anies. Jadi non partai. Nah, setelah ada yang hijrah ya, ada yang walk out gitu kira-kira, saya jadi berpikir, nah kemana nih ya, wah tarik sana tarik sini, oke saya ikuti senior karena senior pasti ya nggak ada yang salah kan, saya ikuti senior. Pak Fuad itu siap ya, saya ikuti senior. Kan orang bingung kan ikut siapa? Masa ikut junior? Ikut senior. Kebetulan saya kenal baik tentang beliau ya, sejak dari mulai taruna saya kenal. Tapi saya berpikir, masa sih sudah tua, pensiunan, jenderal, masih ikut-ikutan gitu ya. Begitu ada brosur, saya tunda. Bang mohon maaf, saya tunda. Jujur ya Bang, wah ini kalau salah saya siap digantung ya. Wah, oh ya nggak apa-apa. Saya berpikir sudah tua gini masa sih ikut-ikutan. Tapi dilihat kondisi di luar semakin parah. Ya, bertanya lagi pada diri sendiri. Ya, sudah parah gini masih mampulah sisa-sisa energi yang ada, masa sih diam aja kan begitu. Saya hubungi lagi beliau. Bang, saya belajar dulu ya, saya pelajari. Dari mana saya belajar tentang PKS? Atau dari mana saya belajar tentang partai-partai yang ada, yang harus saya pilih? Nah, mulai tanya sana, tanya sini dan sebagainya, lihat kader-kadernya, lihat perilaku fraksi-fraksi yang ada di PR. Ada yang seperti itu, tapi juga ada yang oposisi kan begitu kan. Nah, ini dia. Mulai oposisi pun ada dua grup sesepuh kan gitu. Satu grup yang belum saya ketahui. Nah ini karena belum saya ketahui, saya tertarik ingin tahu. Nah, saya bukalah semua Pak, bukan satu saja, semua ada ART di partai-partai kita di Indonesia ini. Ini kan pesta demokrasi. Nah, ini kan semuanya aset bangsa, semuanya baik, ya. Bedanya cuma ada di situ ada sesepuh saya, ya, yang lain belum saya kenal. Kalau yang sudah saya kenal, ya udah tahu berarti. Yang belum kenal saya belajari. Ternyata yang sangat menarik bagi saya pribadi ya, ya. Mungkin nanti setelah dicuci oleh Bapak Ketua Dewan Pakar jadi lebih bersih. Ya. Dalam azas kepartean hanya satu, ya, hanya satu. PKS yang mencantumkan azasnya berdasarkan agama Islam. Nah, ini dia. Hitung lagi. Ini waktu saya sudah 65 tahun, ini dikit-dikit mati juga kan? Daripada mati konyol kan gitu. Nah, mulai baca lagi ada ART itu. Saya bandingkan lagi. Ada ciri kepartean, ya, berakhlak mulia, ya, ciri organisasi ya, anggota PKS, berinovasi, ya, kemudian patriotik.
ini kena nih, mantan prajurit kan, ada patriotik. Nah ini bisa diadu kan gitu. Ya, mana lebih patriotik? Jenderal Purnawirawan atau politikus Purnawirawan kan gitu. Menarik Pak, sangat menarik. Nah, itu baru bab 1 AD ya, belum RT-nya, baru AD-nya. Mundur saya ke belakang. Kok bisa sih pendiri partai ini ngomong seperti ini, nulis seperti ini? Saya lihat. Karena latar belakang pemikiran pendiri partai itu juga harus tahu. Saya juga walaupun kata-katanya indah seperti itu, kalau ternyata pendirinya itu mantan-mantan PKI, saya nggak berani. Ya. Karena prajurit itu sudah bahaya laten komunis itu. Mundur saya ke belakang, lihat. Pendirinya sekarang ngumpul nih di Dewan Suro. Ya, apa sih pemikiran? Kepengen sekali siapa? Kepengen bisa dialog dengan sesepuh-sesepuh yang di Dewan Suro. Mana bisa? Rakyat biasa terus ditahan sama yang lain. Nah, gimana caranya nih bertemu dengan beliau-beliau Dewan Majelis Suro ini? Wah, di ART ini rupanya ada mukadimah. Wah ini, berarti latar belakang pemikiran para pendiri itu berarti ada di mukadimah. Baca mukadimah. Wah lengkap sudah ya. Mukadimah partai A, B, C, D, dan PKS saya bandingkan. Hanya satu loh Pak, PKS yang menyinggung masalah kesatuan dan keutuhan NKRI. Silakan buka. Ya. Dengan perjalanan begini, berarti sudah dikaji, disimak dari zaman penjajahan. Ya, sampai terjadi kemerdekaan, sampai reformasi dan sebagainya. Sudah khatam semua, sudah ngerti tentang babak belurnya bangsa ini. Akhirnya ada kata-kata keutuhan. Wah, ini dia. Ya. Mulai ketik, siapa sih ketua Dewan Majelisnya? Tok, gambarnya ada, orangnya ini. Bersih menurut saya, ya, dari pemahaman itu. Bersih. Ya. Kan manusia nggak ada yang sempurna. Karena saya juga manusia, ya saya katakan bersih gitu aja, ya. Bersih. Mulai, ya. Saya lihat ke belakang. Ada ajas, ada tujuan. Ya. Untuk apa sih dibuat partai ini? Ya. Rupanya disiapkan, ya. Anonimnya membuat suatu kereta, ya. Untuk bersama-sama anak bangsa lainnya menuju tujuan nasional. Ya, silakan dibuka. Ada itu di Google tentang ADRT. Tujuan membuat partai itu apa? Ada fungsinya dan sebagainya. Nah ini sudah nih benar semua nih. Itu baru bab 1 ya. Sebelum belum berakhir, ya. Ada visi misi. Ya, tadi sudah disebutkan oleh Bapak Presiden, ya. Visi misi. Sama nggak sih dengan visi misi bangsa Indonesia lainnya? Rupanya ada loh Pak, ketetapan MPR, ya, yang mengatakan visi misi itu ada 3. Visi misi yang bersifat tetap, terus visi misi 5 tahunan, kemudian visi misi antara yang tetap tadi dengan yang 5 tahunan ini ada visi misi antara. Cari, ada loh, ada RT atau partai yang ompong, ya, visi misinya tetap doang, tidak ada 5 tahunan, tidak ada visi antara. Saya buka, saya cari lagi dokumen, ya main Google aja. Ada visi misi PKS sampai tahun 2024 ada. Poin 4 garis bawah stabilo merah memenangkan pemilu. Ya, monggo silakan. Memenangkan pemilu tahun 2004. Nah, visi misi antaranya ada kebijakan-kebijakan politik dari partai keadilan sosial ini yang selalu didengungkan oleh Bapak Presiden. Pertama, mudah-mudahan nggak salah Pak. Pertama itu kebangsaan.
Yang kedua, pemberdayaan, bersilaturahmi, dan spiritual. Betul ya Pak? Alhamdulillah lulus saya. Itu yang kita emban. Itu yang kita emban. Ya. Adanya seperti itu adalah ideologi kita. Ya. Ideologi kita. Nah, untuk eksistensinya maka ada RT. Saya buka RT-nya. Sampai kepada sayap-sayap organisasi politik lengkap. Sampai kepada penyelesaian masalah tingkat pusat, daerah, dan sebagainya. Lengkap semuanya. Jadi nggak sulit. Nggak sulit. Ya. Menjadi anggota partai dari mulai tingkat pusat sampai ke ranting, RT, ranting-ranting itu nggak sulit. Buka Google, ada semua. Menyelesaikan masalah, panduannya lengkap. Ya, nggak sulit. Mulai saya sudah 80% ketertarikan saya dengan PKS. Saya teskis Pak, ADR itu kepada ketua ranting yang kebetulan ketua RT saya. Ya, wah dia selalu pakai baju PKS, malah izin Pak boleh nggak di rumahnya Pak RT saya tancapkan bendera PKS. Oh boleh, itu rumahmu sendiri kok. Tapi kalau kompleks ini ya harus musyawarah dulu saya bilang. Nah, ngomong-ngomong sangat militan Pak, sangat militan. Di pusat saya lihat seperti itu sangat militan, terbukti dengan cara oposisi ya. Kemudian di RT saya sangat militan, selalu memberikan tanggapan. Oke, saya tanya, Pak RT, Bapak PKS ya? Iya, kader Pak, saya ketua ranting. Ideologi Bapak apa? Pancasila. Mati saya bilang. Bapak kan PKS ya? Azasnya apa? Ideologi Bapak apa? Bingung dia. Enggak Pak, orang PKS lari ke sana. Orang semua orang Indonesia mengatakan Pancasila. Nah kan Bapak PKS, apa ideologi Bapak? Bingung dia. Terus saya loncat. Nah, berikutnya lagi. Pak, Bapak sering imami di masjid. Bagus. Terus Bapak sering bicara berakhlak mulia dan sebagainya. Terus Bapak sudah memberikan contoh tentang ciri ya Pak. Terus lainnya apa Pak? Nggak tahu Pak. Bahwa dia harus berinovasi, padahal dia sudah laksanakan. Ya, dia mempunyai semangat ya, semangat tentang peran tugasnya dia sebagai RT, berarti patriotik kan Pak. Dia nggak tahu. Oh, meningkat saya. Tadi 80%, saya semakin berantusias. Nah, kalau gitu gimana caranya mau ngomong kepada mereka, tapi saya bukan orang PKS kan gitu. Saya mau bicara kepada kader-kader, kepada personel PKS yang ada di sekitar saya, tapi saya sendiri bukan anggota PKS. Ya. Telepon lagi sama Bang Fuad. Bang, boleh nggak Bang? Mulai. Terus, udah kalau gitu informasinya ke Pak Erwin. Pak Erwin ada ya? Pak Erwin. Siap Pak. Pak Erwin nggak banyak diskusi Pak. Siap, langsung dikirimkan brosur. Langsung kita isi, masuk. Masuk. Nah, begitu masuk ke sana, mulai dengan Pak Bowo bisa berkomunikasi dan sebagainya. Ini belum dapat kartu anggota Pak sampai sekarang Pak. Sampai sekarang belum jadi kartu anggota. Sudah diajak safari oleh Bapak Presiden, jalan-jalan ke sana ke sini. Wah, nanti saya ngomong sama RT saya apa, mau bilang kalau ditanya, Pak, Bapak anggota, Pak, karena di YouTube sudah beredar Pak. Wah, pakar pusat, wah sama teman-teman dari Jawa Timur di share begitu. RT saya nanya kartu anggotanya mana? Pamitan lagi saya kemarin, Pak izin Pak RT saya sehari ke Jakarta. Kenapa? Mau dilantik. Wah, dia juga nggak tahu bahwa dilantik itu harus punya kartu anggota Pak. Wah itu Pak Bobo sudah buka-buka kartu anggotanya. Maaf ya Pak, santai aja Pak ya, santai aja. Supaya undak-undak ini keluar.
Nggak apa-apa Pak, besok saya kesini lagi dilantik lagi. Nah itu. Jadi di sana tuh sudah mulai segan Pak dengan saya. Ini anu nih pakar pusat. Kemudian mulai ada anjang sana Pak. Ada anjang sana ke rumah ya, dari mulai ranting terus DPC ke rumah ngobrol-ngobrol lah gitu ya. Tapi nyiprat Pak, maaf apa nyiprat tuh? Berkembang. Saya didatangi juga sama Gerindra, sama Demokrat, suami istri. Pak saya mau nyalek, gini, waduh. Dia nggak salah pilih, bagaimana bapak saya ini sudah masuk PKS. Udah, ya ngobrol-ngobrol. Rupanya ada petunjuk Pak dari sesepuh mereka. Kamu anjang sanalah kepada para purnawirawan gitu. Ya sudah ngobrol kita di sana di rumah. Nah itulah Pak. Jadi kemudian saya finalnya saya pamit sama istri saya. Nah, karena istri saya Persit Pak ya, dia ngerti organisasi. Saya bilang, pesta demokrasi ikut yuk, bilang itu. Kenapa Mas? Aku masuk PKS. Nah gitu. Oh ya bagus, ini rupanya istri saya juga sering ikut-ikut pengajian Pak. Dalam pengajian itu rupanya grup pengajiannya itu setelah saya baca ADRT itu sayap-sayap organisasi dari PKS. Wah. Ada tuh di RT Pak ya, di sebab berikutnya setelah ADRT itu ada ketentuan tentang sayap-sayap organisasi. Saya datengin ustadznya, pengurusnya gini di TSM, yang dari Bandung silahkan di TSM, itu mayoritas PKS semua, walaupun dia tidak ngomong ya. Ayo orang Bandung, saya tanya gini, saya nggak jual diri, saya pakar. Oh belum. Belum, saya ngomong-ngomong gini, loh berarti istri saya sudah duluan ini. Begitu loh Pak, jadi saya bukan menjual diri ya, dengan pemahaman tadi, kedua kalinya saya siap jadi PKS dengan hati yang bulat, kira-kira begitu ya. Bulat bukan saya sendiri, termasuk keluarga saya dan anak saya, keponakan saya di Bali semuanya PKS semua Pak. Di Bali kebetulan dari keponakan itu dari UNUT ya, dari mahasiswa ya. Saya selalu share tentang kegiatan-kegiatan kita ya. Ya. Tapi bahasa saya bahasa mereka Pak. Kau gadekan ya dirimu, bilang gitu. Kenapa Om? Mau surga enggak? Bilang gitu. Tapi kalau kamu masuk di PKS tapi tidak ada perubahan, ya mungkin neraka yang paling bawah, saya bilang begitu. Ya, bayangin saja Pak ya, dasarnya agama Islam ya. Terus Islamnya rahmatan lil alamin, berarti bermanfaat buat semua alam semesta termasuk siapa saja. Nah, dia bermanfaat enggak? Ya, terutama kalau sudah keluarga ya terhadap istrinya atau suaminya gitu Pak. Jadi harus ada perubahan sikap ya. Itu pertama. Ya. Terus lain-lainnya kedua, ketiga dan sebagainya. Terus saya sebutkan, akhlakmu harus mulia. Kaget. Ya. Itu kamu gadekan dirimu. Tapi jaminannya malaikat sudah nggak akan lagi tanya marobuka, mana nabi oka, enggak, langsung masuk surga gitu aja. Saya kira itu Pak. Jadi kesimpulannya dari testimoni ini tadi, saya pribadi tidak kaleng-kaleng begitu ya. Masuk dengan penuh tekad semangat. Mana Harjono? Kemarin Eli setting sama saya. Bang, saya masukin, udah kamu nggak usah tanya, masih badan saya sehat, pikiran saya masih bisa dimanfaatkan, saya siap gerak 1 kali 24 jam. Wah. Har, bener Har? Oh bener lah ya. Jangan terus karena junior. Tapi dia sopan Pak, maaf saya junior, saya tidak akan berani. Wah sudah pensiun kok, sama-sama. Tidak akan memerintahkan senior. Loh rupanya, oh ini bukan perintah ini. Udah, jadi tekad bulat Pak, saya siap. Masih badan dan pikiran saya mampu. Saya dan keluarga loh Pak, termasuk istri saya dan sebagainya. Ya. Terima kasih ya, mungkin banyak canda dan kurang serius karena sengaja saya ingin lebih santai sehingga polosan saya ini bisa Bapak baca kira-kira sandiwara atau acting apa gitu ya. Ya.
Karena kan MK aja bisa berakting bersandiwara kok Pak. Ya. MK saja bisa. Loh, masa sih saya nggak bisa gitu loh ya. Tapi saya tidak mau dibaca seperti itu sehingga saya buat serileks mungkin. Ya, terima kasih Pak. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa, berikan sekali lagi aplaus untuk Bapak Mayor Jenderal Purnawirawan Prihadi Agus Irianto. PKS, pembela rakyat.